warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja-puji hanya milik Allah, salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk mendapatkan kehidupan yang bahagia fid dunya dan fil akhirah insyaallah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pada kaji pagi kali ini yaitu membahas tentang masih sekitar akhlak. Kenapa? Karena akhlak adalah perwujudan dari iman, perwujudan dari ajaran Islam itu sendiri. Karena sungguh sahabat-sahabatku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini memegang peran begitu sangat penting. Seseorang akan terlihat keimanannya baik atau tidak itu tergantung dari akhlaknya. Dan tema pada pagi kali ini adalah tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa akhlak ini secara bahasa adalah tentang perangai, tentang tabiat, tentang perilaku yang dilakukan oleh seorang makhluk. Karena akhlak ini adalah perbuatan seseorang yang dilakukan dalam keseharian tanpa memerlukan pikiran panjang terlebih dahulu. Akhlak ini adalah budi pekerti atau amaliyah keseharian yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan kepada kita, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu. Dan akhlak di sini yang kemarin sudah kita bahas itu ada dua, ada akhlakul karimah, ada akhlakul madmumah. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik ini memang ini sebagai sebuah perwujudan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pagi kali ini membahas tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak ada 8 hal bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, caranya bahwa kita ini berakhlak kepada Allah yaitu dengan cara kita hanya mentuhankan Allah satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan hanya Allah tempat kita menyembah, tempat kita menggantungkan segala urusan, yaitu dengan cara mentauhidkan Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ini adalah ahad, Allah ini satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah ini tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Allah ini tidak tidur. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mentauhidkan Allah? Iya, karena dalam ajaran Islam la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ada sebuah peristiwa namanya Futul Makkah. Futul Makkah itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sekian lama meninggalkan tempat kelahirannya, kemudian kembali ke tempat kelahirannya yaitu Makkah. Dalam peristiwa Futul Makkah ini ada sesuatu yang ingin saya garis bawahi. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika Futul Makkah tersebut? Maka Rasulullah pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah berikut para pengikutnya membersihkan Ka'bah, tempat ibadahnya umat Islam, dari berhala-berhala.
Apa maksudnya, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya bahwa tidak ada lagi yang disembah, tidak ada lagi ilah kecuali hanya Allah, ya. Tidak ada lagi Tuhan, hanya Allah satu-satunya tempat untuk disembah. Karenanya sahabat-sahabatku, bahwa mentauhidkan Allah ini adalah cara kita nih berakhlak kepada Allah. Kalau kita nih kemudian ada Tuhan selain Allah, maka kita termasuk orang yang musyrik. Lihat di dalam Al-Quran, Allah menyampaikan kepada kita, tertuang di dalam Al-Quran surat keempat. Surat keempat itu adalah surat An-Nisa ayat 36. Allah menyampaikan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi kalau kita kemudian ada di dalam hatinya ketika ibadah, masih ada hal-hal lain selain Allah yang menjadi tujuan, ya, bukan hanya Allah satu-satunya, maka itu termasuk musyrik. Dan musyrik ini adalah sebuah perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali mendapati ada orang ibadah karena ingin dipuji, karena ingin dunia, karena ingin kedudukan, karena ingin kehormatan, ya, karena ingin harta. Maka ketika ibadah yang kita lakukan karena ini dan itu, maka ini termasuk kategori dalam Al-Quran surat ke-4 ayat 36 tersebut, kita termasuk orang yang tidak mentauhidkan Allah atau menduakan Allah. Karena dalam perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah engkau kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kalau sesuatu apapun berarti apapun yang ada di dalam hati itu nggak boleh hanya kecuali Allah satu-satunya. Jadi cara kita nih berakhlak kepada Allah, ketika kita ibadah kepada Allah, hanya Allah satu-satunya, mentauhidkan Allah. Allah ini tempat menggantungkan segala urusan, Allah ini tempat meminta pertolongan, Allah ini segala-galanya. Kenapa? Karena fa'aina ma tuwalu fatama wajhullah. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau menghadap, kemanapun engkau cari sesuatu, semuanya itu milik Allah. Makanya ini diperintahkan hanya Allah satu-satunya. Ya, karena memang tidak ada satupun di atas muka bumi, di atas alam ini kecuali hanya Allah. Ya, kecuali hanya Allah. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya saat ini ketika umat manusia, termasuk di dalam yang tidak terlepas adalah umat Islam, terkena yang namanya dampak wabah. Ketika terdampak wabah ini, jangan sampai menggantungkan sepenuhnya kepada ikhtiar. Nih lihat, saya ini sehat karena saya ini menghindari tempat ya ramai. Ini saya ini sehat karena saya ini makan makanan yang sehat. Tidak boleh, sahabat, itu termasuk yang musyrik. Kenapa? Karena sudah menduakan Allah. Kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah, hanya satu-satunya, Allah. Jadi kalau tauhid itu asal kata dari ahad. Ahad itu adalah satu. Jadi Allah ini hanya satu. Qul huwallahu ahad. Makanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ibadah jangan sampai karena ini enggak enak. Karena saya ini orang baik, masa saya ini seperti ini. Itu namanya sudah musyrik itu. Ya, sudah musyrik. Kita sakit minum obat. Nih kalau saya enggak minum obat ini, saya ini sakit. Kalau saya enggak minum vitamin ini, saya ini kemudian tubuh saya ini jadi lemah. Imunitas saya ini menurun. Enggak boleh. Ikhtiar memang wajib karena itu diperintahkan oleh Allah, tapi menuhankan ikhtiar itu adalah bagian daripada musyrik, ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an.
Beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ibadah kita nanti sia-sia. Itu cara kita nih berakhlak kepada Allah yang pertama. Cara akhlak kepada Allah yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, semua perintah Allah yang terkait dengan yang namanya ibadah itu tujuannya adalah takwa. Seperti yang kemarin kita lakukan di bulan Zulhijjah, ada yang namanya haji, ada yang namanya saum sunnah, ya, ada yang ibadah kurban. Ya. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, yang sampai kepada Allah terkait dengan yang namanya kurban itu bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan darahnya, tapi adalah ketakwaannya. Maka takwa ini adalah cara kita nih berakhlak kepada Allah. Kenapa akhlak kepada Allah? Karena nih akhlak kepada Allah ini hal yang utama, yang pertama yang harus kita lakukan. Ya, kenapa? Ya karena Allah ini sudah berbuat baik. Ya, Fa ahsin. Maka Allah ini sudah berbuat baiklah. Kama ahsanallah ilaik. Ya, sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepadamu, maka balasan perbuatan amaliyah kita, perilaku kita, tabiat kita, karakter kita, tujuannya hanya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya yang disebut dengan takwa itu apa? Kesepakatan ulama kebanyakan. Jadi, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, yang disebut dengan takwa itu imtisalul awamiri wajtinabun nawahihi, menjalankan semua apa yang diperintahkan dan meninggalkan semua yang dilarang. Dan lihat termasuk hari Jumat para khotib itu kan seringkali menyampaikan yang namanya wasiat takwa. Ya, wasiat takwa itu agar manusia ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya para pejabat, para wakil rakyat ketika dia dilantik, disumpah, itu dengan menggunakan yang beragama Islam, dengan menggunakan Al-Quran, kalimat yang diucapkan adalah bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama kali kan, bertakwa kepada Allah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan takwa itu apa sih? Yang disebut takwa itu tadi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan semaksimal mungkin dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Dan ada juga yang mendefinisikan bahwa disebut dengan takwa ini, karena kalau kita lihat ajaran Islam itu terdiri dari 3 bagian, yaitu iman, Islam, dan ihsan, maka takwa ini adalah integrasi atau penggabungan antara iman, Islam, dan ihsan. Maka seseorang kalau hanya sekadar baru iman, belum Islam, belum ihsan, maka dia belum dikategorikan takwa. Ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dianggap bertakwa itu ya, kategorinya adalah 1, dia mengimani hal-hal yang bersifat gaib. Ya. Di dalam Al-Quran kita lihat bahwa orang-orang yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang mengimani yang gaib. Yang gaib itu apa? Banyak. Dan ini termasuk di dalamnya adalah rukun iman. Nah, di dalam rukun iman itu, yang gaib itu siapa? Apa? Yang gaib itu Allah Subhanahu wa taala. Allah ini tidak nampak. Dan Allah ini akan begitu terasa ketika dia mengimani bahwa Allah ini ada. Maka kalau kita belajar filsafat, ada sebuah kalimat bahwa God is nothing, Tuhan itu tidak ada. Oh iya, kalau itu menggunakan logika. Ya. Kita ini berpikir tentang Tuhan, kalau hanya sekedar menggunakan logika, maka Tuhan ini nggak ada. Agama itu nggak perlu. Itu kalau bagi orang yang menggunakan logika. Tapi ketika menggunakan hati, ya, ketika menggunakan
hati yang diisi dengan keimanan, baru Allah itu ada. Kenapa? Maka wilayah keimanan itu wilayah bukan wilayah yang bersifat ilmiah, bukan bersifat logis, tapi bersifat unlogik, yang tidak masuk akal, ya. Makanya ada sebuah peristiwa tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang tadinya ikuti ajaran Rasulullah tiba-tiba pada keluar, ya, dari ajaran Rasulullah. Kenapa? Karena dianggapnya tidak masuk akal. Makanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah beriman kepada yang gaib. Termasuk di dalamnya, walaupun itu makhluk, Nabi Muhammad SAW itu adalah bagian daripada Nabi dan Rasul yang wajib diyakini. Dan bahkan Nabi Muhammad yang diyakini yang menyebarkan ajaran Islam sebagai Rasulnya Allah, sebagai Rasulullah. Kita ini hidup bukan di era zamannya Nabi Muhammad hadir, ya, karena saat ini Nabi Muhammad sudah tidak ada. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah ini kan kuburannya ada di Madinah. Wah itu kan, apakah kita pernah lihat langsung ke dalamnya? Sementara Nabi Muhammad kan hidup 1500 tahun yang lalu. Kalau kita tidak meyakini, mengimani Nabi Muhammad, bahwa Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka kita bisa menjadi keluar dari ajaran Islam. Sebagaimana ada orang yang kemudian dulu menggeluti atau mendalami ajaran Islam, yang kemudian karena dia menggunakan logikanya, kemudian dia keluar dari ajaran Islam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani hal-hal yang bersifat gaib, ya. Kemudian apalagi malaikat, malaikat ini gaib, nggak kelihatan, nggak nampak. Ya, kalau dinampakkan malaikat wujudnya, jangankan Nabi Muhammad saja sempat ketakutan ketika di Gua Hiro, sampai kemudian lari, kemudian masuk ke kamar, kemudian berselimut. Begitu berselimut, didatangi lagi oleh malaikat, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir fathiyabaka fatahhir, gitu. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, malaikat ini harus kita yakini, harus kita imani bahwa malaikat memantau kita setiap saat, termasuk pagi hari ini kita nih masih tidur atau dalam kondisi kita nih sedang mengikuti kajian, atau pagi hari ini kita sedang ngomongin orang, pagi hari ini kita sedang berbuat maksiat. Allah ini tahu walaupun kita dalam kondisi kesendirian. Dan itu adalah bagian yang harus kita imani dari hal yang gaib tersebut. Termasuk di dalamnya yang wajib kita imani adalah tentang setan, iblis. Itu juga gaib yang akan menggelincirkan kita masuk ke dalam hati sanubari kita, yang kemudian mengacak-ngacak keyakinan kita. Itu adalah bagian yang gaib, ya. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal yang gaib itu termasuk di dalamnya adalah alam kubur, surga, neraka, akhirat, yang tidak bisa kita jelaskan secara ilmiah, yang tidak bisa kita jelaskan dengan menggunakan kasat mata. Itu adalah hal-hal yang gaib yang memang harus kita yakini. Itu adalah bagian daripada yang namanya hal-hal yang gaib. Dan beriman kepada yang gaib itu adalah ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Dan bertakwa kepada Allah adalah cara kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa itu adalah mendirikan sholat. Kenapa? Salah satu perwujudan daripada keimanan kita kepada Allah adalah dengan mendirikan sholat. Kenapa mendirikan sholat? Karena sholat ini adalah tiangnya agama. Kata Rasulullah, siapa yang mendirikan sholat, termasuk yang menegakkan tiangnya agama. Dan siapa yang meninggalkan sholat, termasuk yang meruntuhkan tiang agama. Dan kenapa sholat? Sholat ini perintah juga dari Allah. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Itu adalah perintah dari Allah. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mendirikan sholat. Kenapa mendirikan sholat? Ya karena sholat ini awalu ma yuhasabu ala ummati.
Salat ini amal yang pertama kali kelak akan dihisab oleh Allah di yaumul qiyamah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, selain adalah perintah dari Allah, salat ini juga kelak adalah amalan yang utama, amalan yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Jadi belum dikatakan orang yang bertakwa kalau dia sudah baik, kalau jujur, ya, tanggung jawab, tapi kemudian dia tidak sholat. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karenanya sholat ini adalah bagian daripada cirinya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ciri yang selanjutnya dari orang yang bertakwa adalah menafkahkan harta. Wa mimma razaqnahum hum yunfiqun, yaitu menafkahkan hartanya. Bagaimana cara menafkahkannya orang-orang yang bertakwa? Yaitu menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lihat di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum, maka nafkahkanlah hartamu di jalan Allah. Ya, karena apa? Ayyatiya ahadakumul maut qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Menafkahkan harta di jalan Allah itu tujuannya apa? Agar kita nih kelak di akhirat tidak menyesal. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Harta ini adalah bagian kecil dari rizki yang Allah anugerahkan kepada yang namanya makhluk. Maka sudah barang tentu karena rizki itu termasuk harta, itu adalah hasil pemberian dari Allah. Maka kita ini ketika kita ini berakhlak kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah, dan ciri orang yang bertakwa adalah menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka tujuannya jangan sampai kita ini menyesal di akhirat nanti, harta kita justru malah menjadi petaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, ciri orang yang bertakwa adalah beriman pada kitab Al-Quran. Kenapa? Kita tahu bahwa ini perintah Allah, ini adalah perintah Rasulullah, ini ajaran dari Allah, ini ajaran Rasulullah. Itu karena kita tahu ada di dalam Al-Quran. Maka Al-Quran ini akan diikuti, Al-Quran ini akan diamalkan dalam keseharian. Salah satu hal pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengimani dulu Al-Quran. Kalau Al-Quran ini tidak diimani, sahabat-sahabatku, maka sehebat apa ayat-ayat Allah yang tertulis, yaitu kitab Al-Quran, maka tidak akan pernah diikuti. Kenapa? Ya karena tidak diimani, karena tidak diyakini. Umat Islam menghargai Al-Quran, marah ketika ada orang yang melecehkannya, karena mengimani bahwa ini adalah kitab suci. Termasuk di dalamnya adalah kitab-kitab yang lain, yaitu ada Injil, ada Taurat, ada Zabur, ya. Itu juga adalah kitab Allah. Tentu kita nih harus mendalami, mempelajari Injil yang mana dulu yang harus kita imani. Karena ini kan kaitan dengan keimanan, kaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran ini merangkum seluruh isinya itu dari kitab-kitab Allah sebelumnya. Karena Islam datang ini menyempurnakan dari ajaran-ajaran Allah sebelumnya. Karenanya kita ini beriman kepada kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, ini adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, ciri dari orang yang bertakwa adalah beriman pada hari akhir. Hari akhir itu apa? Bahwa dunia ini pasti akan berakhir. Yang namanya makhluk itu semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa yang abadi itu hanya Allah. Seluruh makhluk itu akan binasa, hancur, termasuk dunia ini. Jadi kita nih jangan sampai terlena hanya sekedar urusan-urusan dunia yang kita kejar. Tapi kemudian urusan akhirat, hari akhir,
itu kemudian kita abaikan. Maka kata Allah, orang-orang yang mengingkari hari kiamat, nanti kelak dia akan diperlihatkan betapa ngerinya akan kengerian yaumul kiamah. Orang-orang yang tidak yakin terhadap hari akhirat, bagi Allah tidak ada yang rugi. Yang rugi hanya kita manusia yang tidak meyakini dan mengimani hari akhir. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang kiamat, bagaimana manusia akan dihancurkan, yang terlebih dahulu gunung-gunung akan dihancurkan, laut akan ditumbahkan, langit akan didekatkan dengan bumi dan bumi akan dibalikan. Orang tua tak lagi memperhatikan anaknya, ibu tak lagi memperhatikan anaknya, anak tak lagi memperhatikan orang tuanya. Kenapa? Masing-masing dia menyelamatkan dirinya. Itulah kondisi yang dinamakan dengan hari akhir. Karena mumpung kita ini masih di dunia, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir adalah bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, itulah ciri orang yang bertakwa, ya. Sebagian kecil daripada ciri yang bertakwa, tentu masih banyak lagi. Karena tema kita adalah tentang akhlak kepada Allah, tadi sudah kita bahas di awal bahwa satu adalah mentauhidkan Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya tempat kita menggantungkan segala urusan, satu-satunya Allah tempat kita minta pertolongan, satu-satunya Allah yang memang harus kita yakini, tidak ada ilah yang lain kecuali hanya Allah. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Maka kemudian kita, karena hanya Allah satu-satunya ya tempat kita menggantungkan segala-galanya, tempat kita nih beribadah kepada Allah hanya satu-satunya, maka kita kemudian menjalankan semua perintah Allah semaksimal mungkin dengan dasar iman hanya Allah satu-satunya. Akhlak kepada Allah yang ketiga adalah kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Lihat Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa ibadah kita ini itu hanya untuk Allah. Ya, lillah, bukan untuk yang lain. Ini cara kita ini berakhlak kepada Allah adalah yang ketiga, ibadah kita hanya untuk Allah. Tadi dalam Al-Quran surat keempat ayat 36 Allah menyampaikan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah engkau kepada Allah, sembahlah Allah, dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jangan. Kita nih sholat karena nggak enak itu berarti ada yang lain. Ya, Allah ini tidak suka diduakan. Allah ini tidak mau disekutukan dengan yang lain. Disamakan nggak boleh Allah dengan yang lain karena nggak ada yang sama. Jadi cara kita berakhlak kepada Allah adalah dengan kita nih beribadah hanya satu-satunya Allah. Dan Quran surat Al-An'am ayat 162 ini sering kita baca ketika kita nih setelah takbiratul ihram membaca yang namanya doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya sahabat-sahabatku, ibadah kita nih jangan kita karena tujuan-tujuan yang lain. Jangan hanya karena ingin mendapatkan dunia, karena ingin kita mendapatkan kehormatan, karena kita ingin dianggap menjadi orang yang soleh. Jangan sampai kemudian kita nih nggak enak dengan yang lain. Jangan. Hanya Allah. Allah satu-satunya. Kemudian manusia ini tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kullu bani adamun khoto. Setiap manusia ini salah. Ya, kenapa? Nah, maka akhlak kepada Allah ketika kita ini melakukan kesalahan, ada caranya. Apa itu? Bertaubat. Maka yang keempat, akhlak kita kepada Allah adalah bertaubat kepada Allah. Caranya bagaimana? Ya meminta kepada Allah ampunan. Kenapa? Karena Allah Ghafurur Rahim. Allah ini Tawwabur Rahim. Allah ini Maha penerima taubat, lagi maha pengasih, lagi maha penyayang. Karenanya sahabat-sahabatku, Rasulullah mengajarkan kepada kita, sebagai suri teladannya kita, Rasulullah ini beristighfar sehari semalam itu 100 kali. Kalau kita ditanya, berapa banyak istighfar yang kita lakukan? Oh, kita banyak. Benarkah istighfar yang kita lakukan sesuai dengan ajaran Rasulullah? Karena istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah
itu menyatunya antara pikiran, hati, dan perbuatan. Kalau kita ini seringkali istighfar hanya di lisan. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya ketika kita melakukan kesalahan, kita kemudian satukan itu pikiran, hati, dan perbuatan dengan kemudian lisan kita ini berkata kepada Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni, selama ini saya ini mengingkari tentang kekuasaanmu, selama ini saya ini kurang yakin dengan segala ketentuanmu, selama ini saya hanya menggantungkan kepada ikhtiar saya, menggantungkan kepada kemampuan saya. Padahal sesungguhnya kita ini nggak punya kemampuan apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, taubat adalah solusi. Sebagaimana halnya saat ini umat manusia sedang dirundung banyak hal, masalah. Salah satunya adalah wabah. Dia ikhtiar dengan melakukan riset. Tapi ini kita sebagaimana sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan. Ada seorang sahabat, dia marah-marah ketika masuk masjid. Itu masjid didorong pintunya nggak kebuka-buka. Sampai dia digebrak-gebrak itu masjid. Dia nggak ngelihat tulisan bahwa masjid itu pintunya dibukanya dengan cara digeser. Ya kalau kemudian dia tidak mengikuti aturannya bahwa pintu itu didorong, ya nggak akan kebuka karena ketentuannya harus digeser karena pintunya pintu digeser. Apa maksudnya sahabat-sahabatku? Sama, kita ini berkutat terus dengan kemampuan kita seolah-olah kita ini serba tahu, seolah-olah kita ini memiliki ilmu. Kita nggak menggeser tentang kekuatan. Yang sesungguhnya kekuatan itu adalah milik Allah. Kita geser sedikit lah. Bahwa ilmu ini milik Allah Al-Alim. Kekuatan itu milik Allah Al-Qawi. Kehidupan ini milik Allah Al-Hayyu. Kematian ini pun milik Allah Al-Mumit. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, geser tuh. Supaya apa? Kemampuan riset yang dilakukan oleh para ilmuwan itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kenapa? Termasuk musibah ini, ma asabatum min musibah illa biidznillah. Tidak ada sesuatu yang terjadi musibah ini kecuali Allah yang mengizinkan. Maka geser tuh. Memiliki keyakinan bahwa ini Allah yang akan menentukan. Ikhtiar kita lakukan, tapi ikhtiar bukan jadi tujuan kita, bukan Tuhan kita. Tuhan kita tetap Allah. Makanya tadi tauhid yang pertama. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, karena kulubani Adam khotaun, bahwa setiap manusia ini melakukan kesalahan. Lihat kesalahan kita ini. Setiap saat mata kita baru bangun, udah melihat sesuatu yang tidak dibenarkan. Kuping kita, telinga kita baru bangun sudah mendengar hal-hal yang tidak baik. Mulut kita, bukannya kita berucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, malah justru kita malah berucap hal-hal yang tidak dibenarkan. Karenanya sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, karena memang itulah tempatnya manusia, makanya beristighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sehari semalam 100 kali. Kita diminta kepada Allah sebagai tempat di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita pintu ampunan, pintu taubat. Karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang tidak punya dosa. Semuanya manusia ini punya dosa. Minimal di dalam hati kita ini gerutu. Di dalam hati kita ini marah, ini kerja dalam kondisi yang seperti saat ini. Lihat bangsa, jangankan perorangan, bangsa Indonesia saja perekonomian sudah -5. Itu yang saya lihat di dalam media yang diberitakan. Bayangkan kalau ini terus-menerus, itu bisa kolab. Ya, kalau terus-menerus. Sebab itulah geser tuh, geser. Keyakinan kita hanya untuk Allah. Jangan kita hanya mengandalkan kekuatan ilmu, ya. Wah, ini vaksin sudah diketemukan, vaksin siap diuji cobakan. Belum tentu itu berhasil kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau
kita nih beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku, ada orang yang kemudian dia tidak bekerja, tetap saja dia bisa hidup. Artinya apa? Memang rezeki Allah yang atur, ya. Kehidupan Allah yang atur. Ada orang yang kemudian sangat protektif. Dia ikhtiar luar biasa, nggak keluar rumah. Tiba-tiba dia positif kena corona. Rupanya tetap datang juga. Ada orang yang kemudian biasa-biasa saja, dia nggak kena-kena gitu. Padahal sebetulnya juga kena juga. Makanya OTG nah sebutannya. Kita ini bukan berarti kita menyepelekan, bukan berarti kita ini takut berlebihan. Kita ini berserah diri kepada Allah, ikhtiar harus kita lakukan karena ikhtiar ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi sepenuhnya hanya kepada Allah. Kemudian akhlak kepada Allah yang kelima adalah membaca Al-Qur'an. Keempat tadi taubat, yang kelima adalah membaca Al-Qur'an. Kenapa membaca Al-Qur'an? Al-Qur'an ini kalam Allah, Al-Qur'an ini adalah kitab Allah yang harus kita yakini. Bagaimana mungkin kita akan tahu tentang firman-firman Allah kalau firman-firman Allah itu kita biarkan saja tanpa kita baca. Al-Qur'an ini adalah bacaan. Bacaan untuk apa? Bacaan yang supaya kita pahami menjadi rujukan untuk kita nih berbuat, ya, berakhlak. Akhlaknya adalah akhlakul karimah. Kata Allah ini boleh, ya lakukan. Kata Allah yang tertuang di dalam Al-Quran ini nggak boleh, ya tinggalkan. Karena kita ini nggak langsung bertemu dengan Allah, maka kita ini supaya tahu kita ini berbuat sesuai dengan maunya Allah, ya Al-Quran. Ya, taunya di Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini firman-firman Allah, kalamullah. Dan shadaqallahul adzim. Itu maha benar segala firman-Nya. Allah ini semuanya benar. Nah, tentu harus kita imani. Tadi kan saya bilang harus beriman kepada kitab Al-Qur'an, ya. Kemudian yang keenam, cara kita berakhlak kepada Allah adalah dengan ikhlas. Di dalam Al-Qur'an, kembali lagi karena kita ini wajibnya baca Al-Qur'an. Kenapa ikhlas? Karena kata Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah tidak memerintahkan seorang hamba untuk mengabdi kepada Allah kecuali dengan cara yang ikhlas. Atau kita hanya satu-satunya Allah. Sebagaimana ibadah tadi, hanya lillah. Ikhlas itu apa? Murni. Murni itu apa? Tidak tercampur oleh apapun. Maka orang-orang yang memang dia ingin berakhlak dengan Allah, ya, padahal nih berakhlak kepada Allah ini adalah hal yang wajib, hal yang mutlak, sebuah keniscayaan bagi seorang yang beragama Islam, maka ikhlas ini adalah juga hal yang mutlak. Kalau kita dianggap kita ini berakhlak kepada Allah, caranya adalah dengan ikhlas. Ikhlas itu tidak mencampur adukan sesuatu yang hak dengan yang batil. Tidak dicampur adukan, hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketujuh, cara kita nih berakhlak kepada Allah adalah dengan cara khauf dan roja. Apa itu khauf? Khauf itu takut. Roja itu apa? Berharap. Hanya berharap kepada Allah. Bahwa kita ini kenapa harus takut? Kita ini bukannya takut sebagaimana takut kepada yang lain. Takut ibadah kita tidak diterima, ya. Takut amaliyah kita sia-sia. Maka ini penting. Makanya orang-orang yang memiliki khauf dan roja, berharap hanya kepada Allah, dia bersihkan tuh hatinya dari hal-hal yang membuat dirinya menduakan Allah. Ini harus hanya Allah satu-satunya. Takut ibadah kita ini nggak akan diterima oleh Allah. Kita ini sudah capek-capek bersedekah, sudah capek-capek kita nih tengah malam kita bangun, sudah capek-capek kita nih menahan lapar dan haus, sudah capek-capek berangkat ibadah haji bahkan dengan biaya yang paling mahal, ya. Menyisihkan setiap bulan, ya, atau setiap hari bernabung supaya berangkat ibadah haji, tapi kemudian sia-sia di hadapan Allah. Harus takutlah kita, ya, harus takut dan berharap Allah akan menerima kita, ibadah kita. Kemudian yang kedelapan, cara kita nih berakhlak kepada Allah adalah dengan tawakal. Apa itu tawakal? Tawakal itu setelah kita berusaha semaksimal mungkin menyerahkan sepenuhnya hasilnya hanya kepada Allah. Itu namanya bertawakal. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan
berikan dia kecukupan. Makanya kenapa? Ya Allah yang memang segala-galanya yang mengatur. Nah, sebab itulah sahabat-sahabatku, itulah 8 cara bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.